Baik, perkenalkan nama saya Simaindra Syahotang, NIM 190520040, Prodi PGSD semester 2 pagi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian bilangan bulat, yang kedua sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Baik, selanjutnya bilangan bulat dinotasikan dengan Z. Bilangan bulat terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ada -3, -2, -1. Bilangan bulat positif ada 3, 2, 1, dan bilangan 0. Jadi anggota bilangan bulat itu Z sama dengan ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya, dan jika digambarkan dengan garis bilangan adalah sebagai berikut. Ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ini adalah bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat positif. Dan ini bilangan 0. Nah, kalau semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Oke, kita buat contohnya. Tanda seperti ini disebut lebih besar. Oke, tanda seperti ini disebut lebih kecil atau kurang dari. Nah, contohnya berikanlah tanda lebih besar atau lebih kecil dari. Oke, contoh yang pertama. Misalnya, -2 sama 0. -2 ini ya, -2 berada di sebelah kiri dari 0. Maka -2 lebih kecil dari 0. Oke, nomor 2. -3 sama -1. Oke, -3 berada di sebelah kiri dari -1. Maka -3 lebih kecil dari -1. Oke, selanjutnya nomor 3. Contoh yang ketiga. Ada 2 sama -3. 2 itu berada di sebelah kanan dari -3. Maka 2 lebih besar dari -3. Oke. Baik, selanjutnya ada yang kedua, yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat ada 4.
Yang pertama operasi hitung penjumlahan, yang kedua operasi hitung pengurangan, yang ketiga ada operasi hitung perkalian, yang keempat ada operasi hitung pembagian. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Baik, selanjutnya operasi hitung penjumlahan. Ada yang pertama sifat komutatif. Nah, komutatif ini jika dibolak-balikkan jawabannya tetap sama. Oke, rumus dari sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya A 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 5, 13. Di mana A sama dengan 5, B sama dengan 8, begitu pula dengan sebaliknya. B sama dengan 8, A sama dengan 5. Oke, contoh yang kedua, B 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. 3 tambah 5 adalah 8. Dibaliknya, 5 tambah 3 ada 8. Begitu juga A sama dengan 3, B sama dengan 5. Dibalikkan, B sama dengan 5, A sama dengan 3. Oke. Baik, selanjutnya operasi hitung penjumlahan. Yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, rumus dari asosiatif ini yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, di mana sifat asosiatif ini yang di dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan. Oke? Contohnya pertama 4 tambah 7, buka kurung ya, tambah 2 sama dengan 4 tambah 7 tambah 2. Oke, sama dengan dimana terlebih dahulu kita selesaikan yang di dalam kurung. 4 tambah 7 11 tambah 2 4 tambah 7 tambah 2 9. 11 tambah 2 13. 4 tambah 9 13. Oke. Di mana A sama dengan 4, B sama dengan 7, C sama dengan 2 ya. Dibolak-balikkan juga A-nya berapa? 4, B-nya 7, C-nya 2. Oke. Baik. Contoh yang kedua. 6 tambah 8 ditambah 4 sama dengan A-nya 6 ya. A-nya 6 ditambah B-nya 8 ditambah C-nya 4. Oke, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 6 tambah 8 adalah 14 ditambah 4
6 tambah 8 tambah 4, 12. Sama dengan 14 tambah 4, 18. 6 tambah 12, 18. Oke. Baik, sifat selanjutnya. Yang ketiga ada sifat identitas terhadap penjumlahan. Oke. Rumus dari sifat penjumlahan, rumus dari identitas yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Oke, contohnya delapan tambah 0 sama dengan 0 tambah 8. Di mana A sama dengan 8 dan 0 juga tetap 0. 8 tambah 0, 8. 0 tambah 8, 8. Oke. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. A tambah 0 sama dengan 0. Contoh yang kedua, 5 tambah 0 sama dengan 0 tambah 5, di mana A sama dengan 5, 5 tambah 0, 5, 0 tambah 5, 5 juga. Oke, selanjutnya ada sifat yang keempat, yaitu sifat unsur inverse. Terhadap penjumlahan. Nah, rumus dari unsur inverse terhadap penjumlahan secara umum yaitu A tambah min A sama dengan 0. Oke, contohnya delapan tambah A-nya 8 ya, maka min A-nya juga jadi min 8 sama dengan 0. Oke, selanjutnya, sifat selanjutnya yang kelima ada sifat tertutup. Nah, rumus dari sifat tertutup yaitu A tambah B sama dengan C. Contohnya, tiga tambah 8, contoh yang pertama ya. 3 tambah 8 sama dengan 11, di mana A, B, C merupakan bilangan bulat, dan 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua ada 5 tambah 9 sama dengan 14, di mana 5, 9, dan 14 merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Baik, selanjutnya yang kedua ada sifat operasi hitung pengurangan. Oke, sifat-sifat operasi hitung pengurangan. Yang pertama ada sifat tertutup. Nah,
Nah, rumus dari sifat tertutup ini yaitu A kurang B sama dengan C. Contoh yang pertama, A kurang B sama dengan Contoh yang pertama ada 6 kurang 1 sama dengan 5, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat, dan 6, 1, dan 5 merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua ada 8 kurang 6 sama dengan 2, di mana A, B, C merupakan bilangan bulat, di mana 8, 6, dan 2 merupakan bilangan bulat. Oke, pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Oke, kita buktikan mengapa pada operasi hitung pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, di mana sifat komutatif itu rumusnya ya, rumus komutatif yaitu A kurang B sama dengan B kurang A. Contohnya, A kurang B tidak sama dengan B kurang A ya. Jadi ini tidak sama dengan. Contohnya, 4 kurang 2 tidak sama dengan 2 kurang 4. Di mana 4 kurang 2 sama dengan 2, sedangkan 2 kurang 4 sama dengan min 2. Jadi terbukti sifat komutatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan. Oke, kita lanjut pada sifat asosiatif. Nah, di sini juga sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan. Rumus dari asosiatif yaitu A kurang B kurang C tidak sama dengan A kurang B kurang C, di mana sifat asosiatif adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan. Oke, contohnya, contoh dari sifat asosiatif yaitu C. Enam dikurang 2 kurang 1 tidak sama dengan 6 dikurang 2 kurang 1. Oke, kita buktikan. Di dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan. 6 kurang 2, 4 kurang 1 tidak sama dengan 6 kurang 2 kurang 1 sama dengan 1. 4 kurang 1 sama dengan 3, tidak sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3, sedangkan 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi terbukti sifat asosiatif pun tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan, di mana jawabannya tidak sama. Oke, yang ketiga yaitu pengurangan
melibatkan bilangan 0. Nah, rumus dari pengurangan melibatkan bilangan 0 yaitu A kurang 0 sama dengan A, dan 0 kurang A sama dengan A. Sama dengan A ya. Oke, contohnya, contoh yang pertama, 4 kurang 0 sama dengan 4, dan 0 kurang 4 sama dengan 4. Oke, dimana A sama dengan 4 ya. Dibolak-balikkan juga A sama dengan 4. Oke, contoh yang kedua, ada 9 dikurang 0 sama dengan 9, dan 0 dikurang 9 juga sama dengan 9. Oke, di mana A sama dengan 9 ya, dibalikkan juga A sama dengan 9. Oke, baik, selanjutnya sifat-sifat bilangan bulat. Yang ketiga ada operasi hitung perkalian. Sifat operasi hitung perkalian yang pertama ada sifat komutatif. Nah, di mana sifat komutatif itu jika dibolak-balikkan jawabannya tetap sama. Oke, rumus dari sifat komutatif itu yaitu A kali B sama dengan B kali A. Oke, contoh yang pertama, kita buat dulu rumusnya. B kali A. Contoh yang pertama ada 9 kali 2 sama dengan, dimana A sama dengan 9, B sama dengan 2. Oke, B-nya ada 2 dan A-nya ada 9. Oke, 9 kali 2 adalah 18. 2 kali 9, 18. Oke, begitu juga dibolak-balikkan jawabannya tetap sama. Oke, contoh yang kedua, contoh yang kedua, 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6. A-nya 6, B-nya 2. 6 kali 2, 12. 2 kali 6, 12. Jadi, sifat komutatif itu dibolak-balikkan, jawabannya tetap sama. Mau 6 kali 2, jawabannya tetap 12. Mau 2 kali 6, jawabannya juga tetap 12. Oke? 2 ada sifat asosiatif. Oke? Dimana sifat asosiatif juga disebut dengan pengelompokan. Rumus dari sifat asosiatif yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Contoh yang pertama, 3 kali 2 kali 4 sama dengan, A-nya berapa? A-nya 3 ya, berarti sini A-nya 3 dikali B-nya 2 ya, 2, C-nya 4 kali 4. Oke, kita jawab. Sifat asosiatif ini dimana di dalam kurung terlebih dahulu kita jawab. Oke, di sini yang di dalam kurung ada 3 kali 2, 6 kali 4. Di sini 3 kali 2 kali 4, 8. Oke, 6 kali 4 berapa? 24.
3 kali 8 juga 24. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 6 kali 3 kali 2 sama dengan A-nya berapa? A-nya 6 ya. Dikali B-nya 3. Dikali C-nya 2. Oke, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 6 kali 3, 18. Kali 2. 6 kali 3 kali 2, 6. 18 kali 2 berapa? 36. 6 kali 6, 36. Oke. 3. Ada sifat distributif atau disebut juga dengan penyebaran. Oke, sifat distributif itu adalah suatu bilangan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Oke, rumus dari sifat distributif yaitu A kali buka kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Oke. Contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Yang pertama, 3 kali 4 tambah 2 sama dengan, oke, di sini A-nya adalah 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Oke, kita masukkan dengan rumus. A-nya berapa? A-nya 3, buka kurung ya, karena ini A kali B. Tambah A kali C. 3 kali B-nya 4, ditambah A-nya 3, C-nya kali 2. Oke, kita selesaikan. 3 kali 4 tambah 2, 6. 3 kali 4, 12. Ditambah 3 kali 2, 6. Sama dengan 3 kali 6, 18. 12 ditambah 6, juga 18. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3 kali 4 tambah 5. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 5. Oke, kita masukkan A kali B. A-nya adalah 3 kali B-nya 4. Tutup kurung, ditambah A kali C, A-nya 3, dikali C-nya 5. Oke, kita selesaikan. 3 kali 4 tambah 5, 9. 3 kali 4, 12. Ditambah 3 kali 5, 15 ya. Oke, kita 3 kali 9, 27. 12 tambah 15, 27. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Sifat unsur identitas. Oke. Rumus unsur identitas yaitu A kali 1 sama dengan A. Contoh yang pertama,
21 dikali 1 sama dengan 21. Contoh yang kedua, 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi seperti ini ya. Oke. Kelima ada sifat tertutup. Oke. Rumus dari sifat tertutup A kali B sama dengan C. Contoh yang pertama, A kali B sama dengan C. Misalnya 7 kali 2 sama dengan 14, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Begitu juga dengan 7, 2, dan 14 merupakan bilangan bulat. Oke, contoh yang kedua, 8 kali 4 sama dengan 32, di mana A-nya 8, B-nya 4, di mana A, C-nya 32, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Begitu juga dengan 8, 4, dan 32 merupakan bilangan bulat. Oke. Selanjutnya yang keempat ada operasi hitung pembagian. Oke. Yang pertama, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oke, rumusnya A bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ya. A bagi 0. Contohnya kita buat misalnya 5 bagi 0 sama dengan 5 bagi 0 itu tidak ada. Maka kita buat tidak terdefinisi. Jadi 5 dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Oke, komutatif dan asosiatif. Jadi pada operasi hitung pembagian, sifat komutatif dan asosiatif juga tidak berlaku. Oke, kita buktikan dengan rumus dari sifat komutatif. Oke, rumus dari sifat komutatif itu A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Oke, contohnya Contohnya 6 dibagi 2 tidak sama dengan A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 2. Berarti B 2, A-nya sama dengan 6. Kita selesaikan. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 2 dibagi 6 itu sama dengan 0,33. Nah, jadi 6 bagi 2 itu sama dengan 3, tidak sama dengan 2 dibagi 6. Jadi 2 dibagi 6 itu menjadi jawabannya 0,33. Jadi terbukti pada operasi hitung pembagian, rumus komutatif itu, sifat komutatif itu tidak berlaku. Oke? Kita buktikan juga dengan rumus sifat asosiatif. Oke, rumus dari asosiatif itu A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi B dibagi C. Ingat ya, ini tidak sama dengan. Oke, contohnya
Contohnya 6 dibagi 3 sama dengan dibagi 2 tidak sama dengan A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan 6 dibagi B-nya 3 dibagi C-nya 2. Oke? Jadi seperti ini, 6 bagi 2 itu 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 dibagi 2, ini tidak sama dengan lagi dengan 6 dibagi 3 bagi 2. Maka di sini juga sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian. Baiklah, pada kesimpulan materi bilangan bulat pada pertemuan ke-13 ini, yang pertama itu operasi hitung pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Yang kedua, pada operasi hitung pembagian, yang pertama, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 itu tidak terdefinisi. Yang kedua, juga tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif pada operasi hitung pembagian. Oke, terima kasih.